Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Dewan Penguji Ibu Dr. Hajah Siti Khanifah, SEMM, selaku Ketua Dewan Penguji, Bapak Ari Ehsandi, SEM AKT, selaku Penguji 2, dan Bapak Mulia Alim, SEMSI, selaku Penguji 3, yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan skripsi yang saya berjudul Pengaruh NPF, FDR, KAR, dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas ROA Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2015. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi, NPM 126220133, usia 22 tahun. Selanjutnya, sebelum kita beranjak mengenai Bank Umum Syariah, kita perlu mengetahui apa sih yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini. Saya tertarik kepada objek dari penelitian ini, yaitu Bank Umum Syariah yang sekarang sudah makin banyak dan berkembang. Dan kita perlu tahu apa itu bank. Bank adalah lembaga intermediasi yang memiliki wewenang menghimpun dana dari masyarakat, yang mempunyai harta lebih dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, sehingga berperan penting dalam kemajuan suatu negara. Seperti yang kita ketahui, bahwa pada tahun 2008, Amerika Serikat mengalami krisis yang amat parah. IMF memperkirakan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,9% pada 2008 menjadi 2,2% pada tahun 2009, sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi global termasuk Indonesia, serta pada sektor perbankan yang terkena imbasnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa dan penyebab saya memiliki Bank Umum Syariah sehingga menjadi objek yang menarik untuk diteliti. Seperti yang telah kita lihat di slide sebelumnya, bahwa Amerika Serikat telah terjadi krisis, maka otomatis Indonesia terkena dampaknya, sehingga Indonesia mengalami krisis. Tapi di sini yang menarik, Bank Umum Syariah dapat bertahan dan tidak terkena dampak yang parah, dikarenakan Bank Umum Syariah seluruh penyaluran pembiayaannya disalurkan kepada sektor real yang merupakan sektor usaha domestik yang menjadi target utamanya, sehingga tidak terkait langsung dengan perdagangan luar negeri. Dan juga adanya prinsip-prinsip syariah yang diterapkan, yang tidak ada produk berbasis riba dan spekulatif, sehingga masyarakat mempunyai alternatif yang lain dan merupakan suatu masukan dari suatu potensi besar bagi Bank Umum Syariah untuk mendapatkan nasabah, dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Dan adanya pernyataan dari Bank Indonesia yang saya kutip dari artikel yang dipublikasikan, bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia merupakan potensi luar biasa bagi perbankan syariah, dengan komposisi 85% dari total penduduk Indonesia adalah muslim. Jika perbankan syariah memanfaatkan potensi tersebut, maka pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia akan semakin fantastis. Dan bentuk untuk melihat suatu performa bank itu sehat atau tidak dan memiliki kinerja yang baik, maka profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA. Sedikit saya kutip dari buku manajemen perbankan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank. Pada Denda Wijaya tahun 2009, kita bisa melihat pada ROA pada tahun 2008
mengalami penurunan yang merupakan dampak kecil dari krisis keuangan di Indonesia, tetapi pada tahun 2009 mulai sedikit mengalami kenaikan, dan kenaikan besar terjadi pada tahun 2010. Dengan demikian, perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi ROA sehingga dapat diambil langkah untuk terus meningkatkan ROA di masa yang akan datang. Sehingga dapat saya mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan pembiayaan cukup tinggi dalam sektor real yang belum kondusif berdampak pada meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF), sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia maksimum sebesar 5%, dikarenakan fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan sebesar bagi Bank Umum Syariah. 2. Nilai FDR Bank Umum Syariah yang di atas batas standar yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 81% sampai 100% akan berdampak pada likuiditas bank. Yang ketiga, rasio CAR memberikan dampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yaitu minimum 8%. Pembiayaan bagi hasil dinilai memiliki risiko besar dibanding pembiayaan jual beli. Di sini saya dapat merumuskan masalah dan tujuan penelitian yang hampir mirip. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh dari non-performing financing terhadap profitabilitas atau ROA? Apakah financing to deposit memiliki pengaruh terhadap ROA? Apakah capital adequacy ratio atau CAR memiliki pengaruh terhadap ROA? Yang keempat, apakah pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh terhadap profitabilitas atau ROA? Yang sehingga penelitian ini memiliki tujuan, yakni apakah untuk mengetahui apakah keempat variabel ini memiliki pengaruh atau tidak. Berikut ini saya sajikan tabel dari penelitian terdahulu yang menjadikan sumber saya melihat menulis skripsi ini, di mana saya melihat berbagai faktor yang dapat diambil sehingga menarik untuk saya teliti dan untuk perkembangan pada Bank Umum Syariah. Di sini saya mengambil 9 jurnal di nasional maupun internasional dan ISSN atau berstandar internasional, sehingga tidak perlu dilakukan lagi masalah kualitasnya. Di sini terjadi banyak perbedaan terhadap satu peneliti terhadap peneliti yang lain, sehingga perlu dilakukan penelitian lagi. Untuk penelitian lebih lanjut. Sehingga saya dapat membuat hipotesa sebagai berikut. Pertama, H1 NPF berpengaruh terhadap profitabilitas. H2 FDR berpengaruh terhadap profitabilitas. H3 CAR berpengaruh terhadap profitabilitas. H4 pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas. Bukan hipotesis melakukan dugaan sementara. Berikutnya, kita sudah memasuki bab 3, yakni metode penelitian. Yang saya gunakan ini analisis statistik deskriptif, memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Selanjutnya, uji kualitas data. Uji kualitas data, saya menggunakan pertama uji normalitas untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdiskusi normal atau tidak diambil dan populasi normal, dan uji untuk menguji apakah distribusi data normal ataukah tidak. Yang kedua, uji asumsi klasik terbagi lagi menjadi 3 bagian. Untuk menguji penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolinearitas, yakni untuk melihat ada atau tidaknya koreksi yang tinggi antara variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Kedua, uji autokorelasi,
untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi atau pada periode tertentu dengan periode sebelumnya. Selanjutnya yang ketiga, uji heterokedasisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Di sini nanti akan terlihat kita akan melihat histogram atau diagram yang berbentuk sebuah titik-titik. Selanjutnya saya menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Karena variabel independen dalam penelitian ini lebih dari 2, teknik ini digunakan untuk mengetahui hubungan dan seberapa besar pengaruh antara variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada pengujian hipotesis, untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan determinasi R kuadrat, lalu uji T untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap OA secara masing-masing. Lalu uji F atau uji simultan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap OA. Jadi untuk melihat keempat variabel itu berpengaruh secara bersama terhadap OA. Lalu di Indonesia terdapat 11 bank syariah, yaitu Bank Muamalat, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah atau Panin Bank Syariah, Mandiri Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Maybank Syariah. Yang kita ketahui, Bank Muamalat adalah bank pertama yang menerapkan prinsip syariah di Indonesia. Untuk sejarah bank-bank yang lain, bank-bank lain merupakan bank-bank hasil konversi atau hasil perpindahan dari bank konvensional yang telah diakuisisi oleh bank besar konvensional Indonesia, sehingga bank konvensional yang tadi diakuisisi menerapkan prinsip syariah atau menjalankan kegiatan usahanya secara syariah. Jumlah bank umum syariah di Indonesia ini ada 11. Tapi hanya 7 bank syariah yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. Yang pertama, bank harus menyajikan laporan keuangan dari tahun 2011 sampai 2015. Yang kedua, memperoleh laba atau tidak merugi pada tahun penelitian, sehingga didapat hanya 7 bank syariah yang memenuhi kriteria. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan uji analisis. Lalu kita masuki analisis. Yang pertama, analisis statistik deskriptif dengan ROAR dengan nilai rata-rata 1,720 dengan standar deviasi 0,859. Paling rendah Bank BRI Syariah ini 0,08, paling tinggi Bank Mega ini 3,81. Selanjutnya MPF rata-rata 2,82, standar deviasi 1,88, paling rendah BCA Syariah yang 0,1, paling tinggi Bank Muamalat 7,11, FDR rata-rata 92,88, standar deviasi 14,9, paling rendah dapat pada Bank Muamalat 76,6, dan paling tinggi Panin Bank Syariah yang 167,7. CAR ini dengan rata-rata 19,81, standar deviasi 10,74, dengan paling rendah ini Bank Muamalat sebesar 11,03, dan paling tinggi Bank Panin Syariah ini 61,98.
Lalu berbagi hasil dengan nilai rata 20,97, standar deviasi 1,7, dengan yang paling rendah pada Bank Mega yakni sebesar 17,4, sedangkan paling tinggi pada Bank Muamalat sebesar 23,82. Lalu kita masuki uji normalitas. Bisa kita lihat di sini saya mendapatkan nilai 0,603, yakni di atas 0,05 atau di atas nilai signifikan, yakni 5%, 0,05, sehingga pelajar ini terbebas dari atau lolos uji normalitas. Maka data yang digunakan terdistribusi normal. Lalu pada uji multikoliniaritas, hasil perhitungan variance inflation factor atau VIF menunjukkan tidak ada satupun variabel yang memiliki nilai VIF kurang dari 10, dan hasil nilai toleransi pada setiap variabel punya nilai lebih dari 0,1. Jadi pada uji multikoliniaritas ini lolos ujinya. Lalu uji autokorelasi, didapat nilai DW atau Davidson 2,141 lebih besar dari batas atas ya DU. Kita lihat DU dan kurang dari 4 minus 1,7259 atau 4 min DU, maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak HO yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif negatif, ataupun dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi dengan hasil 1,729 lebih kecil dari 2,141 dan lebih kecil dari 2,2741. Kita bisa lihat kriterianya di sini. Lalu heterogenesitas, dari grafik scatter plot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar dengan baik. Tidak terjadi penumpukan ataupun terjadi membentuk suatu pola yang baik. Lalu pada hasil uji regresi berganda, pada uji regresi bernilai konstan sebesar 3,245 menyatakan bahwa jika ada pengaruh dari variabel bebas, maka nilai ROA sebesar 3,245. Koefisien regresi non performing financing sebesar 2,235. Menyatakan bahwa MPF mencapai setiap satu satuan dalam skala pengukuran, sementara variabel independen bersifat konstan, maka dapat mempengaruhi kenaikan ROA sebesar min 0,235. Koefisien regresi FDR sebesar 0,018 menyatakan apabila FDR mempunyai setiap kenaikan satu satuan dalam skala pengukuran, sementara variabel independen bersifat konstan, maka akan mempengaruhi kenaikan ROA sebesar 0,018. Lalu koefisien regresi CAR sebesar 0,05 menyatakan apabila CAR mempunyai setiap penurunan satu satuan dalam skala pengukuran, sementara variabel independen bersifat konstan, maka akan mempengaruhi kenaikan ROA sebesar 0,05. Koefisien regresi pembagian bagi hasil sebesar 0,130 menyatakan apabila pembagian bagi hasil punya setiap penurunan satu satuan dalam skala pengukuran, sementara variabel independen bersifat konstan, maka akan mempengaruhi kenaikan ROA sebesar min 0,130. Nilai R menunjukkan 0,587 yang artinya adanya korelasi MPF, FDR, dan pembagian bagi hasil terhadap ROA sebesar 58,7%, yang berarti memiliki hubungan yang kuat. Lalu nilai R square menunjukkan 0,34, berarti 34,4%, ROA dapat dijelaskan oleh variabel MPF, FDR, dan pembagian bagi hasil, dan sisanya 65,6% dipengaruhi variabel lain. Pada nilai adjusted R square
seharusnya dilihat dalam pelajaran ini, yakni sebesar 0,257, yang menunjukkan bahwa 25,7% dapat dijelaskan oleh NPF, FDR, KAR, dan berbagai hasil, dan sisanya 74,3% dijelaskan variabel lain. Lalu kita beranjak pada uji T atau uji parsial. Di sini terlihat pada nilai NPF dengan nilai T 2,406 di atas lebih besar dari nilai tabel sehingga potensi diterima. Lalu dengan nilai signifikan 0,023 ini di atas di bawah nilai signifikan yaitu 0,05 sehingga berpengaruh signifikan negatif. Lalu FDR ini dengan nilai T hitung 1,714, ini lebih besar dari T tabel sehingga, lalu KAR dengan nilai T hitung min 1,296, ini signifikan 0,205 yang lebih besar dari signifikan ini 0,05, jadi tidak berpengaruh signifikan. Lalu ln bagi hasil sebesar min 1,6, ini lebih kecil dari T tabel, dan nilai signifikan 0,107 ini lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan atau hipotesis ditolak. Pada uji F atau simultan didapat dengan nilai F hitung 3,94 dengan nilai F tabel sebesar 2,69 sehingga pada uji F ini bahwa keempat variabel itu memiliki pengaruh terhadap rho atau rho. Kita masuk ke kesimpulan. Pada bab 5 ini NPF pada Bank Syariah periode 2011-2015 secara parsial berpengaruh negatif terhadap ROA. Untuk variabel FDR, KAR, dan pembagian bagi hasil secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Tapi NPF, FDR, KAR, dan pembagian bagi hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.